Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya, jurnalis tribunlombok.com, Dion DB Putra. Tribuners, saat ini kami membawa Anda ke kampus legend. Kampus yang sangat terkenal ya. Kampus yang jauh sebelum orang mengenal kuliah online, universitas terbuka itu sudah melakukannya. Jadi saya katakan kampus legend yang menjadi pionir untuk kuliah jarak jauh. Dan sekarang kita bersama dengan pimpinan tertinggi di Universitas Terbuka Mataram, yaitu Direktur UT Mataram, Bapak Raden Sudarwo. Selamat pagi, Pak Raden. Selamat pagi menjelang siang, Pak Dion. Ya, apa kabar ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, ya. Masih bisa ketemu, kita masih bisa bersantai walaupun di hari kerja, Ya. tapi kita tetap harus santai. Pak, saya itu ketika masuk, ini pertama kali saya ke kampus UT Mataram ini. Ketika dari luar tadi saya masuk itu luar biasa ya. Maafkan saya karena kesan saya sebelum ini adalah tentang UT adalah ya kampusnya para calon guru, kampusnya para ini gedungnya juga biasa-biasa saja. Ya. Tapi hari ini saya datang ke kampus UT Mataram itu wow, luar biasa. Ya. Membuktikan, Pak ya? Ya, membuktikan bahwa UT sudah berubah. Nah, saya ingin Pak Raden berbagi dengan Tribuners hal-hal kemajuan atau perubahan-perubahan yang terjadi di UT Mataram, UT secara nasional dan secara khusus di UT Mataram. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Dion. Mungkin ini kami baru pertama kali begini. Tetapi mungkin di berita-berita kami sudah mencoba untuk menginformasikan tentang UT. UT Mataram, ya. Baik, terima kasih Pak Dion. Ya, UT memang semenjak berdiri tahun 1984 dan Kepres nomor 41, itu adalah tujuannya memberikan kesempatan belajar, Pak. Untuk kepada siapapun, dari Sabang sampai Merauke, yang karena sesuatu dan hal. Misalnya karena usia ijazah, usia yang bersangkutan, karena jarak, waktu, dan ekonomi. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang bagaimana saudara kita, mohon maaf yang di NTB saja, kalau yang di Bima, kalau mau kuliah ke Lombok kan biayanya besar. Biayanya besar sekali. Tapi dengan adanya UT, mereka cukup ada di tempat, dia bisa belajar sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, memang secara nasional, mahasiswa kami sekarang sudah cukup tinggi, Bapak. Untuk semester ini sendiri? Ya, di nasional sendiri, Pak. Itu sekarang yang daftar mahasiswa baru, itu 120.000 lebih, Pak. Wah, luar biasa jumlahnya. Seluruh Indonesia. Jakarta 20.000 mahasiswa barunya. Nah di Mataram 1.539 Pak. Yang jadi sudah baru. Hampir sama dengan universitas-universitas negeri yang lain ini. Insya Allah akan ke sana Pak. Ya karena kan gini Pak, kalau misalnya Pak Dion mau jadi mahasiswa harus pergi meninggalkan pekerjaan. Ongkosnya lumayan besar, resiko jalan lumayan besar. Tapi kalau di UT kan di rumah saja udah bisa belajar. Artinya tidak perlu harus kemana-mana, yang penting lah niat dan mau belajar mandiri. Ini yang sangat harus kita tanamkan pada generasi muda. Nah, secara nasional, mahasiswa kami sekarang adalah generasi muda sudah cukup banyak. Jadi sudah banyak anak milenial lah ya. Sudah banyak milenial. Seperti yang kemarin baru sadar katanya, kangen band, Andika. Andika ya. Bambang siapa itu katanya? Itu sekarang jadi mahasiswa UT Pak. Dan di Lampung dia rajin keliling-keliling mengikuti direkturnya untuk sosialisasi. Saya udah terlambat ya, beliau nggak ada istilah terlambat di UT. Dutanya UT sekarang. Betul. Nah, jadi nasional kita baik. Untuk daerah sini memang kita sedang merintis Pak. Artinya dulu UT itu dikenal UT-nya PGSD, guru-guru SD dan guru PAUD. Tapi kami sekarang sudah berbalik, sudah 60-40 lah. 60% adalah non guru, 40% guru. Tapi itu pun juga guru-guru yang belum linear di sekolahnya masing-masing. Khusus di tadi yang mahasiswa baru kan 1.500 sekian. Total seluruh mahasiswa yang sekarang belajar UT Mataram sekarang berapa Pak Raden? 4.279. Waduh, Bapak ini punya pasukan banyak sekali. Beberapa semester yang lalu, kita masih 3.368. Sekarang sudah 4.000, artinya naik ya 500 mahasiswa lah. 500, kenapa? Kita tadi 1.539 yang daftar, tapi kok jumlahnya tidak nambah jadi 5.000? Kan dari 3.000 sekian kan sudah 5.000-an kan? Karena yang lulus sudah signifikan Pak. Yang lulus setiap semester kita rata 500 mahasiswa 500 Pak. Mahasiswa, Jadi masuk 1.500, lulus sekitar 500 sampai 600 orang.
Itu. Kemudian tadi saya katakan bahwa ini kampus legend ya, kampus legend yang jauh sebelum berbagai kampus dan apalagi kemarin dengan kita pengalaman COVID itu lalu mengenal istilah kuliah daring ya segala macam. UT itu sudah mempelopor ini sudah 30 tahun yang lalu kalau dikatakan seperti ini. Ya. Betul. Jadi sekarang baru orang menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh UT, jadi UT itu sangat visioner. Saya katakan kampus legend, kampus yang sangat visioner. Nah, kira-kira Pak Raden tolong berbagi dengan Tribuners juga. Ini keunggulan atau kelebihan-kelebihan kalau orang kuliah di UT itu apa saja? Yang jelaskan anak-anak SMA itu, masuk kami kebetulan yang dari SMA memang masih sedikit Pak. Tetapi yang SMA sudah bekerja 1 tahun, bekerja 6 bulan, dia sekarang mulai mau kuliah di UT. Karena ternyata saya kuliah tanpa harus meninggalkan pekerjaan, tanpa harus meninggalkan keluarga, saya bisa punya ilmu kok. Punya ijazah yang berkualitas. Nah itu yang mendorong anak-anak muda sekarang mulai beralih. Bahwa kita memang UT dari dulu sudah pembelajaran adalah secara online, secara daring. Daripada kita main Facebook nggak karu-karuan, sekarang pindahkan aja. Facebooknya untuk tutorial online. Punya kontribusi nilai. Jadi mudah kalau Bapak mau mengambil S2, monggo. Bisa di rumah dengan keluarga, tapi bisa punya ijazah. Sepanjang mau belajar mandiri, karena di UT nggak ada yang kontrol. Pak Dion udah belajar belum? Tugasnya mana? Nggak ada yang mengingatkan Pak. Tapi di perguruan tinggi tatap muka ditanya, tugasnya mana? Udah dikerjakan belum? Dan lain sebagainya. Di UT tidak. Semua adalah pasangan, tergantung individunya masing-masing. Maukah belajar dengan baik? Itu kunci suksesnya. Dan pasti dosen-dosen UT itu sangat piawai, sangat profesional. Punya kapasitas, kemampuan, bagaimana memotivasi orang untuk kuliah mandiri. Nah, ini mungkin Pak Raden bisa berbagi sedikit tips bagaimana supaya orang tuh, dia ada kesibukan ya, tapi kata kunci tadi, dia bisa kuliah secara mandiri. Itu apa? Tips-tips umum lah kepada... Ya, yang jelas, kalau seperti kemarin dalam orientasi mahasiswa baru kami ingatkan. Jadi mahasiswa itu begitu masuk ke UT, supaya bisa bersaing di dunia pekerjaan, dia punya planning. Misalnya, di kamar tulis IPK saya 375. Jadi begitu masuk, pergi dari mana masuk kamar, saya 375 ya, berarti saya harus belajar. Nah, cita-cita itu harus ada, supaya bisa bersaing dengan perguruan tinggi yang lain. Kenapa? Karena kan pada saat kita tutorial online, kita bisa ketemu saudara kita melalui dunia maya yang di Korea, yang di Tiongkok, yang di Singapura, dan sebagainya, itu bisa. Dan tutor kita adalah, ada yang dari UMAT, Universitas Muhammadiyah Mataram, ada yang dari UGM, ada UI dan sebagainya. Karena UT adalah siapapun berhak jadi, boleh menjadi tutor UT sepanjang kriteria memenuhi syarat. Misalnya dia harus S2 di bidangnya, kita seleksi, kita kasih pelatihan untuk jadi tutor. Jadi kalau kuliah di UT bisa rasa perguruan tinggi yang lain yang tatap muka, karena dosen tutor kita adalah dari dosen-dosen di perguruan tinggi tatap muka. Jadi betul-betul luar biasa. Tempat menjadi tidak terlalu penting di UT kan ya. Betul. Karena dia bisa domisili di mana saja ya, tapi dia bisa mendapatkan pengetahuan, dia bisa belajar. Ya, bahkan di kantor kami Pak, semua WiFi ini gratis. Bapak masuk sini tanpa menggunakan password itu bisa. Bahkan kami di belakang punya taman pintar Pak. Kami sediakan taman pintar kalau para mahasiswa mau santai di sana, kita sediakan WiFi gratis, lampu gratis. Monggo silakan untuk diakses. Untuk bisa mengerjakan tugas, untuk diskusi, kami siapkan. Artinya sangat mudah untuk mereka. Kalau mau masuk ke kelurahan, ke bandara, itu asal ada WiFi ID, itu kita bisa masuk password dengan tanggal lahir dan NIM kita. Kan kita punya nomor induk mahasiswa. Udah kita gunakan aja di mana aja, di mall juga bisa. Bisa gunakan. Ya, karena memang kita sudah bekerja sama dengan Telkom. Iya. Luar biasa ini. Jadi banyak kemudahan, Pak. Banyak sekali kemudahan. Dan tadi dia bisa sambil beraktivitas, dia tetap masih bisa lanjutkan kuliah. Betul. Kemudian ini Pak Raden, kan tadi saya juga sebut bahwa dulu itu kan UT ini identik dengan sekolah guru ini. Ya. Tapi kan tadi Pak Raden katakan bahwa proporsinya sudah berubah nih. Betul. 60 non guru, 40 guru. Nah, ini sejak kapan yang bisa diceritakan apa dibalik perubahan ini? Ya kan gini Pak. Karena kan guru-guru SD kan sudah mulai menipis yang menjadi mahasiswa, karena kan dia udah memenuhi syarat, kalau gitu kan jelas jumlahnya gitu kan. Nah, tetapi anak-anak muda ini kita harus berikan informasi bagaimana sih kuliah di UT seperti apa kan. Memang kalau kita belum paham di UT,
UT susah kok. Iya. Ya kan? Ya susah karena nggak ada yang nanya udah belajar atau belum, buku udah dibaca atau belum. Tapi sebenarnya kalau kita sudah masuk ke dalam dunia pendidikan itu nyaman kuliah di UT, Pak. Artinya generasi muda sekarang daripada dia bepergian jauh kemana-mana, kan sekarang jualan juga online, nggak usah kemana-mana kan. Udah di rumah sambil jualan sambil belajar, bisa juga gitu, Pak. Jadi sebenarnya banyak kemudahan untuk yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda sekarang, anak-anak yang katanya milenial itu kan, generasi Z, ya sudahlah, nggak usah harus kemana-mana dia. Bisa sambil ngomong putra-putrinya, bisa belajar, kemudian juga bisa jadi juara di UT. Nah bahkan kalau di UT ada yang juara nasional, Pak, misalnya seperti Ridwan, Bapak pasti tahu lah. Kalau kenal mungkin enggak ya? Tahu lah. Itu Ridwan itu dapat beasiswa 3 semester dari UT, Pak. Iya. Bantuan belajar ya, karena kan bantuan kita adalah 2,4 juta untuk S1, tapi karena dia S2 dapat 2.400.000. Jadi per semester dia akan SPP-nya dipotong 2.400.000 karena prestasi jadi juara. Iya, dan UT sama seperti kampus-kampus lain juga kan menyediakan beasiswa kan, Pak? Banyak beasiswa. Jadi siapa yang berprestasi ya tentu dia mendapatkan hak untuk mendapatkan beasiswa. Yang penting bawa nama baik UT. Iya. Gitu. Itu. Kemudian Pak, tadi kan tahun ini jumlah mahasiswa sudah 4.000-an. Mungkin program studi apa yang ada di UT Mataram ini ada berapa saja? Mungkin bisa dibagikan. Kalau program studi itu ada 43 program studi. Iya. Dari 4 fakultas. Yaitu ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itu ada program studi pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan PPKN, kemudian pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan biologi, pendidikan matematik, kemudian ada pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan guru PAUD, ada teknologi pendidikan, ada pendidikan ekonomi, itu di FKIP. Semuanya sudah terrealisasi B. Kemudian ada Fakultas Sains dan Teknologi, itu ada sistem informasi, ini masih C, baru kategori baik karena memang baru berdiri. Kemudian ada agribisnis, ada matematika, ada biologi, ada statistik, ada teknologi pangan dan PWKL, perencanaan wilayah kota. Kemudian di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Politik, itu ada pemerintahan, ada ilmu hukum, ada ilmu komunikasi, pendidikan bahasa Inggris, D3 perpajakan, D4 kearsipan, S1 perpustakaan, ilmu pemerintahan, amasi negara dan amasi bisnis. Ini semuanya sudah A, dan B kayak ilmu hukum A. Negara administrasi A, Ini di Fakultas Ilmu Hukum Sosial dan Politik. Kemudian di Fakultas Ekonomi itu ada ekonomi syariah, ekonomi pembangunan, kemudian ada akuntansi, ada manajemen. Nah, ini agresi A dan B, manajemen A, ekonomi pembangunan A. Luar Jadi biasa. ada 4. Kemudian di S2-nya itu ada magister manajemen, konsentrasi keuangan, konsentrasi SDM dan pemasaran. Jadi ada 6 ya, Pak? Ya, ada administrasi publik, ada S2 lingkungan, S2 pendidikan dasar, dan pendidikan bahasa Inggris ada 7 di S2. S2. Nah, terus kemudian doktor, itu ada doktor ilmu administrasi, doktor ilmu manajemen, dan doktor administrasi publik ada 2 untuk S3. S3-nya. Ya, jadi kurang lebih semuanya ada 43 program studi, jadi cukup banyak. Cukup banyak ya. Jadi banyak sekali pilihan untuk siapa saja yang mau kuliah di sini. Bahkan sekarang juga ada RPL, Pak, yang dari misalnya kami sudah bekerja sama dengan P4M dan LPKN yang ada di Mataram. Itu kalau mau alih kredit ke UT bisa, misalnya dia dari akuntansi di sana 1 tahun kan belajar. Itu kalau akuntansi ke akuntansinya UT itu diakui 37 SKS. Artinya 2 semester gratis. Jadi tidak merugikan dia. Dia kuliah tanpa SKS loh. Tapi sudah diakui masa belajar di sana. Itu kita udah bekerjasama dengan 2 LPK ini. Jadi saya ingat itu ada satu kata yang menarik itu bahwa UT itu menjangkau yang tidak terjangkau. Bahkan sekarang ini kan juga ada mahasiswa yang pekerja-pekerja PMI kita, pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri. Ini mungkin Pak Raden bisa menjelaskan ini seperti apa ini update terbaru yang pekerja-pekerja di luar negeri kita tapi mereka kuliah di UT. Mahasiswa baru yang ada di luar negeri itu sekitar 600 sekarang, Pak. 600 itu nasional. Ada aja di Jakarta. Ada sendiri. Di Jakarta. Kita punya 39 layanan kita di dalam namanya UBPJJ plus 1 layanan mahasiswa luar negeri. Nah, ini yang ngelola ini ada
mahasiswanya itu sekitar 2000-an. Tetapi semester ini dia 600 mahasiswa baru. Itu ada yang di Korea, ada yang di Arab Saudi, di Tiongkok, Taiwan, Singapura dan sebagainya. Nah, kalau mereka di luar negeri nggak selesai, bisa lanjut di Indonesia. Jadi nggak ada masalah karena kita ada di mana-mana. Bahkan Bapak jadi mahasiswa sini, kalau tadi Bapak sama dengan Bapak, pindah-pindah kemana-mana, melalang buana, mahasiswa UT Mataram, Bapak bisa ada di Kalimantan. Kalau mau pindah Kalimantan boleh, mau ke NTT boleh, tergantung Bapak mau pindahkan. Tinggal pindahkan kode BPJJ dan alamat rumah sudah pindah datanya Bapak. Oh begitu. Misalnya saya daftar di sini, tapi kemudian saya nanti lanjut atau apanya di Kupang, bisa boleh. ya? Oh, bisa, sangat bisa. Enggak Jadi ada ini masalah. Tribunes penting sekali. Jadi Anda kalau kuliah di UT, jangan takut wilayah domisili. Betul, akan dibawa kemana? Kapan saja, ya. Bahkan anak saya Pak, baru lulus penerjemahan bahasa Inggris, itu daftar masih kuliah di UI di Jakarta. Saya di Ternate, saya pindahkan datanya ke Ternate. 3 tahun, belum lulus. Saya ke Purwokerto 2 tahun, tak pindahkan ke Purwokerto 2 tahun. Kemudian saya di Mataram, saya pindah ke Mataram. Jadi 7 tahun anak saya itu baru lulus S2. Iya. Jadi dia ikut S1 bahasa Inggris. Kemana bapaknya pergi dia. Iya, katanya kita bawa aja nggak apa-apa kok. Karena memang UT boleh di mana-mana, jadi nggak usah khawatir kalau Bapak misalnya nggak mau pindah, Bapak dari sini, wong saya di Kupang kok cuma sebulan, di sana ada ujian. Bapak boleh ujian di Kupang, nggak apa-apa. Kita tinggal bikin suratnya ke Kupang. Mahasiswa kami yang bernama ini mohon disiapkan tetap ujian di Kupang. Ya selesai ujian di sana Bapak. Nggak ada masalah, nilai langsung keluar. Sangat-sangat dimudahkan ya. Sangat dimudahkan Pak. Ya. Yang belas adalah bagaimana dia menikmati bagaimana cara belajar. Belajar. Jadi, karena kan ada tuntutan Pak, masalahnya kan itu Pak. Jadi benar ya bahwa sungguh UT ini hadir untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia Pak Raden ya. Jadi dan dia memberi ruang yang sangat terbuka ya untuk semua orang ya, dengan tengah kesibukannya sambil kerja, sambil berbisnis, sambil segala macam, tapi ilmu dia ingin belajar, maka di situ diberi kesempatan yang seluas-luasnya. Kemudian Pak, ini UT itu kan punya apa namanya ya, semacam ada nggak fakultas-fakultas yang unggul yang menjadi unggulan? Kan biasalah kalau saya kan lihat Pak Raden sering dengan tim kan sering kayak ke kepolisian, kemana ke sosialisasi kan tentu ada semacam pesan. Ini loh kami di UT itu yang menjadi keunggulan kami itu ini misalnya apa ada semacam jadi kami tidak pernah mengatakan mana fakultas unggul. Oh gitu Pak ya. Yang jelas kalau kami misalnya datang ke kepolisian, ya yang kita sodorkan di sana adalah mereka kebanyakan polisi kan perlu ilmu hukum. Perlu sosiologi. Ya itu kita dorong mereka untuk kuliah di situ. Dan alhamdulillah ilmu hukum itu mahasiswanya sekarang sekitar 700 Pak. Mahasiswa baru di Polres Lombok, di Polres itu di 10 kabupaten kota di sini itu sekitar 100 orang Pak sekarang. Mahasiswa baru kita. Memang saya ikuti terus ya selama ini kami ikuti Tribun selalu memberitakan itu kan Pak Raden dan tim ini kan sosialisasi kemarin ke Polres Mataram. Itu yang masuk sekarang kalau nggak salah 23 orang Pak masuk. 23 orang. Oh ya dari yang bulan Agustus kemarin Juli sosialisasi itu. Betul. Iya luar biasa. Di Bima itu 26 orang masuk. Sumbawa juga kayaknya. Sumbawa betul KSB masuk juga sekitar 21 orang. Iya. Jadi tahun ini sih 100 orang ya Pak ya. Iya yang masuk baru. Kurang lebih 100 orang. Nih, hukum. Itu luar biasa memang ya. Itu ya baru dari Polres loh Pak. Baru Polres ya. Iya. Belum yang dari yang lain. Karena mahasiswa kami juga ada yang dokter, ambil ilmu hukum banyak Pak. Oh begitu ya. Dan bahkan sudah pindah ke Jawa Timur masih jadi mahasiswa UT Mataram. Di sini, iya. Boleh saja nggak jadi masalah. Karena dia merasa nyaman di Mataram ya mau. Yang penting kita adalah karyawan UT Mataram ada sebagai pelayan Pak. Iya. Yang harus melayani siapapun yang memerlukan. Tidak mengenal batas waktu. Artinya jam 1 malam pun kalau Bapak mau ngetes saya WA, jam 10 malam WA, boleh. Nanti saya bangun jam 1, saya jawab jam 1 Pak. Iya. Karena di mana saya melek, saya jawab. Benar ya. Jadi, karena kita pelayan. Dan ini yang Pak Raden tentu tanamkan kepada seluruh jajaran di UT Mataram ya. Iya. Kita dan di semua UT yang pernah Pak. Pokoknya karena kita pelayan, kapanpun tidak boleh ngeluh. Karena kita pelayan. Apalagi sifat UT kan karena ini kuliah daring ya, kan kita bukan offline. Kalau kampus offline kan besok lah nanti ketemu kita di kampus kan. Tapi karena kita online maka seorang UT ya, karyawan yang bekerja di UT dia harus siap 24 jam untuk melayani. Iya, kalau itu silakan. Karena gini Pak, mohon maaf, ada orang yang memang pekerja siang, ada orang yang pekerja malam. Iya, betul. Nah, dia lebih nyaman malam karena mungkin
anaknya udah istirahat, istrinya udah istirahat, dia baru bisa mengerjakan. Ada pengen konsultasi, ya malam ya monggo. Kami sepanjang kami bisa kami layani. Jadi dosen-dosen UT itu sudah teruji ya, jadi mereka menyiapkan dirinya untuk melayani dengan karakter mahasiswa, dengan pola perkuliahan dengan seperti itu Pak ya. Iya Pak, karena batas kami adalah segala sekali hari kemarin. Tanggal 12 kemarin itulah terakhir membayar SPP. Itu tutupnya pukul 23.59 waktu Jakarta. Kan di sini udah jam 1. Kurang. Tetap harus dilayani. Iya. Kan kita ada Alfamart, ada Indomaret. Silakan bayar Indomaret kan yang 24 jam. Ya silakan jangan bilang saya mau bayar banknya tutup, nggak ada itu istilah itu. Udah nggak ada lagi. Nggak ada karena melalui HP bisa bayar. Benar. Nah, jadi gampang mereka untuk itu lah. Sekarang masalahnya tadi itu. Kapan dia sempat ya monggo gitu. Dan bahan aja kita kirim ke rumah Pak. Jadi kalau Bapak jadi mahasiswa UT, alamat lengkap akan kami kirim melalui JNT atau apa yang bermitra dengan UT untuk mengirim ke alamat Bapak. Nah, itu. Jadi kalau Bapak mau masuk S2 murah Pak. Cuma 7.450.000 per semester dapat buku Pak. Dan bukunya dikirim ke rumah Pak. Bapak tidur tentu ada buku di rumah. Luar biasa. Masalahnya mau buka enggak ini kan? Itu aja Pak. Jadi kembali lagi ini belajar mandiri ya. Jadi betul. Belajar mandiri. Dan sudah terbukti banyak yang yang sukses karena itu. Insya Allah Pak. Di 2019 CPNS UT itu jumlahnya, mudah-mudahan saya benar, itu 9.436 yang jadi CPNS. Seluruh Indonesia? Iya. Seluruh Indonesia. Artinya sudah bersaing kan? Tapi bersaing. tergantung. Kan gini Pak, kalau syaratnya untuk 3,0 ya kita harus 3,0 kan, baru bisa masuk ke komputer kan? Betul. Nah masalah tes di dalam kan tergantung individu masing-masing. Tapi minimal syarat administrasi kita harus lolos. Makanya tadi saya katakan, kita harus punya target 3,75. Jadi kalau mau ke swasta 3,5 sudah punya. Kalau di swasta syaratnya 3,75 kita udah punya. Kan begitu Pak. Jadi dari awal sudah dipersiapkan. Jangan, mohon maaf aja, saya ngikutin air mengalir aja. Loh jelasnya air ngalir dari atas ke bawah kok ngapain diikuti? Benar. Ya kita harus berani melawan arus supaya kita maju. Nah, betul, motivasi betul Bapak. Motivasi seperti itu. Nah, dari 4 fakultas tadi yang paling banyak itu mana Pak Raden? Kalau di UT Mataram ini? Untuk UT Mataram sekarang saya rasa sudah ada, masih keguruan ya. Masih keguruan. Karena kan keguruan tadi kan walaupun 40%, tapi kan maksudnya kan dikuasai gitu. Kalau yang lain kan ekonomi dibagi oleh FISIP gitu ya. Tapi dengan jumlah 4.500 artinya perkembangan itu sudah berubah Pak. Artinya kita harus berani merintis, berani mensosialisasikan untuk calon mahasiswa yang lulus SMA fresh graduate. Kita dorong untuk bisa mau belajar di misalnya ilmu hukum, akuntansi. Kan ini akuntansi, ilmu hukum, manajemen itu favorit Pak. Oh iya. Ya favorit. Kenapa? Karena akuntansi orang hidup pasti bawa akuntansi, ngitung kok. Ngitung ya. Nah, cuma biasanya ngitung sembrono, sekarang harus pakai teori. Bagaimana sih membuat neraca, ada ilmunya. Itu aja sebenarnya kan. Dan bahkan dari Unram, D3 Unram akuntansi, itu kalau masuk ke UT itu tinggal 3 semester Pak. 3 semester berarti kan 1,3 SPP itu kan. Hanya 4.500.000 sudah sarjana. 5 juta lah gampangnya. Sudah sarjana. Sudah sarjana. Iya, dari D3. Akuntansi ke akuntansi. Tambah 2 semester sudah sarjana S1. Iya. Juga hukum juga favorit Pak ya di sini. Iya. Hukum. Banyak. Favorit. Yang. Jadi mahasiswa hukum kami semester lalu itu 666 Pak. Kalau sekarang ditambah 100 kan berarti 776. Dari 4.276. Kan berarti seperberapanya itu Pak, 700 dari 4.000. Iya. Luar biasa. Seperenamnya. Ya. Kurang lebih segitulah hukum ya. Banyak memang. Dan itulah dari testimoni beberapa polisi yang sukses itu luar biasa yang saya sempat baca juga ASN ya. Mereka bahwa merasakan sungguh ya. Betul. Dengan keluasan. Karena kan gini Pak. Saya suka iseng ya. Kita kalau masalah pendidikan jangan melihat sekolah mahal ya. Kan ini aset jangka panjang Pak. Kalau Bapak misalnya sarjana, kemudian punya anak sarjana, pasti menantu Bapak inginnya kan sarjana. Nah, gitu kan. Nah kayak gitu Pak. Betul. Yang harus kita tingkatkan. Nah kalau satu desa satu saja tiap tahun, di sini ada berapa puluh desa sih? Satu desa aja sarjana, seluruh NTB.
berapa mahasiswa kita akan itu? Iya. Berapa orang yang akan pintar di desa, yang akan membangun desa di NTB ini? Potensinya banyak. Iya. Cuma masalahnya mau tidak untuk itu. Betul. Menyisikan. Iya. Itu kan susah, Pak. Betul, ya. Coba kalau nanti ke depan semua kepala desa, generasi muda lulusan sarjana, betapa majunya ini NTB. Iya. Jadi bukan sekarang nggak maju, sekarang maju, Pak. Maju, ya. Tetap saya maju ya. Tapi akan bahwasanya beda karena generasi saya tadi, ya, Pak. Kita ngomong aspek kesinambungan ya, aspek depan, kesinambungan betul. ke depannya. Ya. Ya karena seperti dulu kan guru SD cukup SPG, Pak. Terus kemudian tahun 90-an wajib D2. Kemudian sekarang sampai 99 itu kan. Begitu 2000-an itu orang mulai S1. 2005 muncullah undang-undang guru dan dosen. Wajib S1 guru, dosen wajib S2. Iya. Kan sekarang semua guru SD sudah S1 semuanya. Semua, ya. Nah kan gitu kan depan pasti akan berubah itu. Siapa tahu nanti ke depan akan kepala sekolah harus S2. Ya. Nah dari sekarang dipersiapkan. Bukan tidak mungkin. Tidak mungkin tahun bukti dulu SPG terus D2 terus S1 kan begitu. Ya kita harus berani membaca untuk sekian tahun ke depan. Jadi jauh, visioner ya. Betul. Ke depan, ya. Saya rasa itu akan baik nanti kalau banyak orang desa kan, maka pemerintah kan selalu ingin memberikan angka partisipasi mahasiswa kan, HPM-nya kan harus ditingkatkan setiap itu kan kita Indonesia baru sekitar 31 sampai 34% yang berpendidikan sarjana. Nah ke depan harapannya ke sana. Nah tadi kalau setiap desa setiap tahun punya sarjana, yang ada di desa Pak ya. Kalau Bapak kuliah misalnya, mohon maaf aja, Bapak kuliah di Jakarta, malas balik lagi Pak. Iya. Apalagi di luar negeri kan, enak di sana lagi. Tapi kalau di UT, di desanya, mau kembali lagi mana? Ya udah di desanya aja. Nah, di desa itu ada sarjana-sarjana begitu, poin yang Pak. penting sekali dari Pak Raden ya, bahwa sarjana dari desa itu ya, dia harus bisa membangun desanya. Membangun desanya. Dia kuliah dari desanya, kemudian setelah sarjana dia membangun desanya. Bayangkan kalau setiap tahun saja itu menghasilkan satu atau dua orang dari desa itu. Yang kembali ya Pak ya? Yang kembali. Kalau yang balik kan banyak. Betul. Seperti saya kan jujur aja, saya di Kebumen nggak balik pulang kampung Pak, sama, sarjana kan. Nggak pulang kampung Pak. Nah kayak gitu kan. Tapi kalau di UT di daerah, tetap aja di daerah itu kan. Misalnya, mohon maaf, pegawai kecamatan, sekretaris desa, gitu kan. Pegawai desa kan nggak mau bergerak lagi, ya sarjana di sana kan. Kan nanti semakin lama semakin banyak ada desa. Saya kira itu harapannya ini memang mesti terus dikampanyekan, disosialisasikan ya bahwa ayolah teman-teman saudara-saudara kita yang di desa itu ya, ini manfaatkan kuliah di UT. Anda bisa sampai S3 loh kuliah di UT ini bisa, terbuka untuk itu ya. Nah, mungkin Tribun bisa menyebarkan itu, Pak. Kami akan sebarkan Pak Raden. Ini kami. Sehingga, ini bukan kami promosi karena UT-nya enggak, tapi adalah supaya masyarakat di desa itu juga banyak yang sarjana. Betul. Begitu, Pak. Ya, inilah melalui program Trilogi ini dialog dan inspirasi. Ini memberi inspirasi. Hari ini Pak Raden memberi inspirasi kepada Tribuners, terutama saudara-saudara kita yang di desa. Ayo kuliah di UT. Anda mau sampai S3 pun terbuka. Ya karena kan di UT kalau kita suka bercanda itu kan kerja oke, kuliah oke, menjangkau yang tidak terjangkau. Itu kan. Seperti itu. Kerja kuliah oke, karir oke gitu. Ya kerja di desa tetap aja monggo gitu kan. Kan nggak ada salah jadi petani yang sarjana. Nggak ada salahnya kok. Benar. Betul sekali. Nah, supaya bisa membangun desanya ke depan kan gitu. Jangan sekarang ya, tapi kita ke depannya seperti apa gitu kan, perkenjaman terus gitu kan. Iya. Gitu kan. Jadi jangan sampai di sini orang TW punya potensi tapi justru nggak diambil oleh putra desa gitu kan. Ya, putra desa harus berani berkembang sekarang, harus berani bersaing. Ya caranya dengan apa? Dengan pendidikan saya rasa itu. Iya. Itu. Menjangkau desa. Ini Pak Raden sudah berapa lama di UT ini? Saya kalau di UT semenjak 90 Bapak. Saya 5 tahun di SPG Pak ngajar. SPG-nya tutup, kami lari ke UT. Nah, sama sekarang udah 33-an tahun saya di UT. Ya 90 lah saya SK saya pindah ke UT. Sudah keliling kemana saja nih Pak? Saya baru bekerja di UT itu 20 tahun di Jakarta. 4,5 tahun di Pondok Cabe kantor pusat. 3 tahun saya di Ternate, 2 tahun di Purwokerto, sekarang 3 tahun di Mataram. Untuk 4 tahun jabatan di Mataram. Insya Allah sampai Juli tahun depan saya di Mataram. Mudah-mudahan bisa meningkatkan jumlah mahasiswa dan meningkatkan teman-teman yang ada di daerah untuk menjadi sarjana. Nah saya kepengen juga Pak, itu kan kalau nggak salah ada perkumpulan atau paguyuban kepala desa ya? Iya.
Nah, itu kami juga ingin bergabung ke sana untuk mendorong para kepala desa untuk bisa kuliah di UT. Ada Siapa tahu sosialisasi Pak. Nah, itu sedang saya cari jalannya. Sedang cari jalannya. Ya. Karena gini Pak, mungkin di sana kan ada dana desa yang bisa disisihkan untuk peningkatan SDM. Ya. Siapa tahu bisa gitu dari situ. Kalau dari situ punya program satu desa sarjana dari itu kan luar biasa, kan betul. Tiap semester ada kan di UT kan nggak mahal, cuma 12 juta udah sarjana. Sarjana, ya. Iya kan? Itu. Saya kira ini bagus sekali Pak. Jadi sosialisasi ke teman-teman yang di desa ya. Jadi supaya suatu waktu tadi Pak Raden katakan, ya kepala desa kita tuh memang sarjana ya, sarjana dan dia punya kemampuan. Kalau sekarang dia belum sampai ke sana, dia punya kesempatan untuk meningkatkan pendidikannya menjadi sarjana. Sehingga kami kan Pak sekarang iklan kami, mohon maaf ya sebutnya iklan ya. Sospromo kami adalah ada di radio, di setiap kabupaten ada, kemudian Baleho juga ada, di Facebook ada, dengan harapan yang generasi muda melalui Facebook, IG tahu tentang UT, yang suka naik motor di jalan ada baliho di jalan. Paling dia begitu dia ingat UT, oh iya ya logonya itu udah tahu UT. Sama aja kalau Bapak bilang Honda, Aqua kan? Padahal Aqua itu merek bukan air, mana mineral kan, tetap aja Aqua. Kan kemudian air apa yang di Mataram itu? Narmada, ya bilangnya Aqua kan? Nah harapan kami orang tahu tentang logo UT. Oh ya UT. Jadi promosi gitu. Kampanye sosialisasi terus betul tetap itu masif sekali ya. Indomie sudah terkenal apa tetap aja ada promosi. Kami juga mengingatkan kembali, sebenarnya bukan promosi ya, mengingatkan kembali kepada masyarakat, marilah kita tingkatkan SDM kita, tingkatkan kompetensi kita di bidangnya masing-masing melalui UT. Harapannya kan itu Pak. Pak, yang paling berkesan selama Pak Raden di UT itu apa Pak? Ya selama berkesan mengurus manusia-manusia dari berbagai macam daerah lewat daring, lewat segala macam. Apa yang paling berkesan di hatinya Pak Raden itu apa? Kalau kita sosmed itu kan ada yang merespon negatif ada yang positif Pak. Oh ya. Sama aja kalau ada orang di mall ngasih brosur itu kan, makasih. Nah, kami juga kemana ada juga betul. Ya? Enggak Pak. Saya bilang sehingga saya ingat ini tolong dipegang, disimpan. Suatu saat Anda perlu monggo. Bahkan kami berkampanye dengan kartu nama. Jadi kalau ketemu orang dimanapun, di hotel ada anak praktek tuh SMK Pak. Kemudian di Golden Village kan saya suka mention ada. Dari mana? Dari SMK ini. Titip kartu nama saya. Buat apa Pak? Kantongin aja. Suatu saat Anda kepingin kuliah sambil bekerja ya di UT. Oh gitu Pak ya? UT bisa bekerja sambil kuliah? Bisa. Makanya disimpan ini. Jadi Pak Raden dalam perjalanan karir di UT ini pernah juga merasakan penolakan ya Pak ketika membagikan sering brosur. Pak. Sering ya? Iya. Tapi kan kita memang resiko Pak, namanya sales. Dihadapin yang senyum Pak ya? Iya kan. Suatu saat kita itu kan ketemu kan. Bahkan saya suka iseng kalau ketemu orang minta nomor HP-nya dong. Buat apa Pak? Ya buat simpenan di HP saya. Padahal begitu dia berbalik dari kita, brosur udah sampai di HP-nya dia Pak. Karena saya punya brosur digital. Kita kirim ke mereka. Simpen, jangan dibuang. Suatu saat Anda perlu. Nah, saya gitu Pak. Nah, dan kesan juga kami kalau ke Polres ikut apel Pak sampai 1 jam, sampai setengah jam ikut berdiri dengan panasan yang nggak punya rambut Pak, berdiri sampai godos-godos gitu kan, sampai itu sudah basah begini ya. Kami tetap aja semangat. Kenapa? Harapan kami adalah setelah saya pergi ini mereka akan jadi mahasiswa saya. Dan mereka akan ingat UT apalagi harapannya begitu Pak. Makanya saya sebenarnya kan kepengen kalau mahasiswa satu, Anda lulus satu, ajaklah 2 orang. Jadi saya kira dari terus bersinambung ada. Pengalaman berkesan yang Pak Raden kata itu memang pengalaman seorang pendidik ya. Bagaimana membangun, mendidik, mengajak orang untuk mengembangkan kapasitas itu memang ya itulah. Karena mohon maaf kalau anak-anak SMA itu kan, saya pernah bertanya kepada generasi muda NTB di daerah Bima itu, kenapa nggak kuliah di UT? Pak, kalau kuliah itu kan saya harus ketemu teman, saya ngekos, punya motor dan lain sebagainya kan, baru kuliah gitu kan, baru bangga kuliah dengan itu. Padahal itu persepsi umum ya. Iya persepsi umum gitu. Padahal kan sekarang zamannya udah berubah. Saya mendingan kuliah di rumah aja, tapi punya ijazah, punya kompetensi, ongkosnya nggak kemana-mana. Ada yang begitu ya monggo. Tapi yang jelas kami tetap memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana sih kuliah di UT. Manfaatnya apa sih kalau kita kuliah? Jadi Bapak akan sakit hati kalau misalnya, mohon maaf aja, sekarang Bapak kuliah di UT S2, begitu selesai, saya menjadi jabatan apa ya? Ya sakit hati nanti. Tapi kalau kuliah kita, yang penting kita kuliah sarjana, jika nanti ada kesempatan untuk jadi pejabat, ya saya sudah memenuhi batas minimalnya.
Misalnya minimal sarjana, saya sudah sarjana. Minimal untuk menjadi pejabat harus IPK-nya 3,0, kita udah punya. Ya aman. Jadi nggak keburu-buru, baru ada pengumuman baru, oh ya saya mau kuliah dulu lah. Ya udah kelibas lagi gitu loh. Nah kan sayang gitu Pak. Jadi dari sekarang memang harus dipersiapkan. Jadi jangan menunggu aturan nanti ke depan seperti apa sih, jangan. Tapi kesiapan perkembangan ke depan kan akan semakin selektif pemerintah ini kan untuk peningkatan SDM. Ya harus kita siapkan dari sekarang. Generasi mudanya ini harus kita siapkan. Iya. Ini Pak Raden masih berapa tahun lagi pengabdian di ini? Insya Allah masih sekitar 10 bulan sampai dengan bulan Juli tahun depan. Wah mantap. Nah, mudah-mudahan kita masih diberikan sehat, masih diberi oleh pimpinan untuk melanjutkan sebagai pimpinan di UT Mataram. Harapannya itu. Ya. Mudah-mudahan bisa ke sana ya. Tapi kan semuanya ini kan tergantung. Pak Raden ngajar juga? Kami tutorial online. Oh, tutorial online. Iya, karena kan rata-rata dosen UT kan memang saya tutor online. Tapi karena kita sudah. Jadi mohon maaf Pak, dosen di UT itu kan kebanyakan mengerjakan administrasi akademik. Ya. Tapi sebagai dosen juga kita harus tetap mengampu mata kuliah. Saya mengampu mata kuliah olahraga Pak. Oh ya, karena background-nya karena saya dulu S1 olahraga, S2-nya lah pendidikan dasar. Tapi kebetulan di kurikulumnya PGC masih ada mata kuliah pendidikan olahraga. Jadi kami mengampu mata kuliah itu. Iya. Ini kalau rencana setelah ini masih tetap di dunia pendidikan atau apa? Kebetulan kan kami belum pensiun Pak. Di pensiun kami, saya nanti di 2025. Jadi masih 2 tahun saya harus parkir di fakultas untuk mengembangkan di bidang akademik di fakultas. Jadi tidak langsung dengan masyarakat, mahasiswa, tapi dengan akademiknya. Misalnya harus menyusun soal, menyusun kisi-kisi, dan lain sebagainya. Itu ya, dosen-dosen itu yang ada di pusat, di daerah, mengerjakan itu juga. Tapi kita juga sebagai tutor juga, karena kewajiban mengajar kan itu. Ya. Pak, tadi itu kan kita jam 10 nyanyi lagu Indonesia Raya itu Pak. Nah, itu sebuah tradisi yang menurut saya bagus sekali Pak ya. Itu apa namanya, mengapa UT itu melakukan itu ya? Ya kan awalnya kan ini Pak, bahwa kita generasi muda kan tidak berjuang Pak, tinggal menikmati perjuangan. Nah untuk mengenang jasa para pahlawan kita, ya kita harus dengan menyanyikan Indonesia Raya. Kalau Senin itu tradisi kami di UT, melalui UT Pusat itu adalah apel. Nanti kami digilir ditanya gimana perkembangan UT Mataram, UT Kupang, nanti terus bergilir gitu semuanya kepala ditanya dan pejabat di pusat juga tanya. Saya bergiliran. Jadi paling setahun cuma ketemu 2 kali kan itu. Ya. Nah, yang kedua, setiap hari Selasa kita Indonesia Raya, hari Rebo Pancasila, Kamis Indonesia Raya, Jumat Pancasila, selalu begitu Pak. Jadi untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah berjuang sedemikian rupa, korban, ya kita sebagai generasi muda ya marilah kita nikmati, kita isi dengan mengenang itu dengan Indonesia Raya. Mestinya ini di semua kampus ya, mestinya di UT seluruh Indonesia Pak, dari Indonesia, Sabang sampai Merauke melakukan yang sama. Jadi di Jakarta jam 9, di kita jam 10, di Indonesia Timur jam 11. Jadi tetap waktunya tetap 9 waktu Jakarta. Saya kira ini sebuah inspirasi yang luar biasa dari UT ya, sebuah tradisi yang bagus sekali ya. Tadi itu kita ini ya hari ini yang hidup hari ini tidak berjuang. Kenapa untuk menghargai ini saja ya? Kita harus lakukan. Saya kira ini penting sekali. Pak Raden, ini mungkin semacam terakhir ya, semacam closing statement ya dari diskusi kita tadi. Ini saya berikan kesempatan Pak Raden, silakan menyampaikan ya apa sajalah kepada Tribuners tentang UT, tentang apa pesan, harapan atau apa yang mau disampaikan kepada Tribuners sekalian. Silakan Pak. Pak Leon, terima kasih. Kami ini kan hari kemarin baru tutup untuk registrasi mata kuliah dan semalam baru tutup untuk registrasi bayar SPP-nya. Nah, mulai bulan depan kami sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru lagi dengan syarat ijazah SLTA sederajat, kemudian KTP, mengisi formulir yang telah disiapkan dan mengisi berita acara atau surat keterangan yang mengatakan bahwa data itu diisi benar. Itulah untuk pendaftaran mahasiswa baru yang kita dibuka sepanjang masa, tapi kita ada jeda waktu karena kita harus ditarik data dulu, kita simpan datanya, nanti baru pendaftar lagi di bulan Oktober. Ayo teman-teman para generasi muda di NTB yang belum berkesempatan di semester lalu,
baru berpikir dari sekarang lah, silakan menabung untuk ke depan bisa kuliah di UT dengan SPP yang relatif murah. Jadi kalau saya bercanda Pak Dion, kalau kita nabung sehari 10.000 uang makan yang udah bekerja, bekal dari rumah sehari 10.000 tabung, 10 kali 30, 300 kali 6, 1,8. SPP di UT kan cuma 1,5 lah katakanlah dengan ongkos kirim. Masih sisa 300.000, bisa jadi mahasiswa. Ya, jadi nggak terlalu mahal kalau kita mengambil prodi seperti akuntansi, manajemen, hukum itu masih 1,3 udah termasuk buku diantar ke rumah. Nah, tetapi untuk S2 sekarang masih pendaftaran sampai tanggal 29. Kalau Pak Dion mau masuk ke S2 silakan bisa bergabung di program studi S2. Itu sedang pendaftaran sampai 29. Kemudian besok juga sebagai informasi saja, gedung kita, kantor baru kita, UT Mataram akan diresmikan oleh Pak Gubernur, Pak Zulkifli Mansah, itu akan meresmikan gedung kita bersama Rektor Universitas Pendidikan pada tanggal 21. Mohon doa restunya Pak Dion bisa diliput nanti, sehingga masyarakat bisa tahu, oh iya, UT sekarang sudah beda kantornya yang dulu di sana di kampung, nggak kelihatan masyarakat, tapi sekarang sudah di jalur umum yang memang terlihat oleh orang. Bisa Pak Dion kalau malam lewat itu depan juga nyala tulisannya UT, sehingga orang akan, oh UT itu apa sih? Universitas Terbuka. Jadi ke depan bisa bergabung ke UT, mari generasi muda yang tidak sempat belajar di bulan tatap muka, masih ada kesempatan untuk belajar di UT mulai semester depan. Itu kita pendaftaran mulai bulan Oktober lah pendaftaran sampai dengan bulan Januari, sehingga mereka bisa kuliah di UT. Itu harapan kami Pak. Mohon bantuannya Tribun News untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Jadi kalau mau melihat UT jangan kulitnya saja, tapi dalamnya lah harus tahu UT itu seperti apa sih. Kalau hanya kulitnya memang ya susah lah, UT kuliah kok nggak punya gedung. Padahal justru zaman sekarang adalah udah kuliah di mana-mana, dengan Android bisa kuliah. Mungkin itu aja Pak. Jadi kami mengajak generasi muda yang belum berkesempatan kuliah, marilah kita ke depan bergabung bersama UT, sehingga semakin banyak mahasiswa UT yang ada di daerah-daerah, di Bima sana, di Wera, nggak harus ke kota untuk meninggalkan aktivitas sehari-hari di desanya, tapi bisa membangun desanya melalui kuliah di Universitas Terbuka, nanti kembali ke desa, bisa mengembangkan desanya ke depan. Itu harapan kami Bapak. Baik, terima kasih Pak Raden. Yep. Demikian Tribuners, dialog inspirasi dengan Pak Raden, dan saya kira Tribuners sudah mendapatkan banyak sekali hal informasi yang menarik ya tentang Universitas Terbuka. Ini kesempatan yang luar biasa bagus ya, siapa saja, kapan saja silakan datang kuliah di Universitas Terbuka. Baik Tribuners, kita akan jumpa lagi dalam program trilogi berikutnya. Pak Raden, terima kasih banyak Pak sudah berbagi dengan Tribuners semuanya. Hari ini inspirasi dari Bapak luar biasa, memotivasi semua orang untuk meningkatkan kapasitasnya dengan terus studi, kuliah dan kuliah lagi. Betul. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.